Another days, another episode. Hai JK Elemen Talks. Teman-teman, kalau kemarin kita udah bahas betapa kontradiksinya Islam liberal, teman-teman. Di episode kali ini kita akan membahas 6 landasan jaringan Islam liberal yang kalau dibaca-baca sepertinya intelek. Tapi ternyata isinya banyak racunnya. This is what I found. Dan apa yang udah gue sampein di sini adalah apa yang sudah Ustadz Akmal Safril sampaikan di kajian-kajian banyaknya kayak gitu. Oke, 6 landasan jaringan Islam liberal. Yang pertama, membuka pintu ijtihad dalam semua dimensi Islam. Entah itu urusan akidah, muamalah, ibadah, semua boleh ditinjau ulang. Even hal-hal yang sudah jelas, mereka ingin tafsirkan ulang. Questionnya adalah, apakah semua hal boleh diijtihadkan? Apakah semua hal itu adalah ranah ijtihad? Padahal nih, tidak semua orang bisa menjadi mujtahid dan berijtihad. Ijtihad itu kan sesuatu yang baru, sesuatu yang belum jelas hukumnya di Al-Quran maupun di Sunnah. Gimana orang awam tahu hal tersebut belum ada di Al-Quran maupun As-Sunnah? Padahal orang tersebut tuh nggak tahu isi dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Itu kan mengapa tidak semua orang tuh bisa menjadi mujtahid dan berijtihad. Karena hanya orang yang sudah tahu isi dari Al-Quran dan As-Sunnah baru bisa menyimpulkan bahwa kita harus berijtihad. Contohnya yang mereka wacanakan, yang dulu sempat viral. Mereka mengatakan, apakah haji harus ke Mekah? Aneh kan? Apakah haji harus ke Mekah? Ya iyalah. Bagi mereka ini harus diijtihadin lagi. Aneh kan? Logikanya gini. Bisakah orang awam mengatakan ada virus baru? Ada penyakit baru? Enggak kan? Ujuk-ujuk itu orang awam bilang ada virus baru, ada penyakit baru. Ini enggak mungkin. Pasti akan ditanya, lo siapa? Background lo apa? Mana penelitiannya lo bilang ada virus baru? Ya enggak? Dan di ranah lain teman-teman, kita percaya aja kok. Contoh ketika kita sakit, kita berobat dikasih sama dokter obat-obatan A tuh, B tuh, C tuh, D. Gak mungkin kan kita tanya, dok kok paracetamol? Paracetamol tuh apa sih? Dok ini vitaminnya apa, vitamin apa sih? Segala macam. Kan enggak. Ya kita percaya apa yang dikasih dokter. Karena pada titik tertentu teman-teman, kita mau gak mau harus percaya pada ahlinya gitu. Dan urusan agama kita percaya pada ahlinya, pada para ulama kayak gitu. Yang kedua teman-teman, landasan jaringan Islam liberal, mengutamakan semangat religio-etik bukan makna literal teks. Menurut mereka nih teman-teman, yang terpenting itu adalah semangatnya, bukan literalnya tuh bagaimana. Yang terpenting tuh semangatnya tuh apa gitu. Mereka setuju nih, Islam itu memuliakan perempuan, tapi mereka nggak setuju warisan dalam Islam itu lebih banyak ke laki-laki. Bagi mereka yang namanya adil itu harus sama. Padahal kan di Islam enggak kan. Kita punya alasan, atau Islam tuh punya alasan kenapa warisan itu lebih banyak ke laki-laki dibanding porsi yang perempuan. Kayak gitu. Terus juga mereka bilang Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang feminis. Karena semangatnya mengangkat derajat perempuan. Oke, benar mengangkat derajat perempuannya. Tapi apakah kemudian perempuan jadi sama seperti laki-laki? Seperti yang ada di kepalanya feminis? Kan enggak. Mereka bilang Islam itu toleran. Jadi, jangan menyalahkan agama yang lain. Karena semua agama itu benar. Ya gimana ya? Padahal kan menurut Islam enggak begitu. Toleran itu kan bukan membenarkan semuanya gitu. Yang ketiga teman-teman, mempercayai kebenaran yang relatif, terbuka, dan plural. Kebenaran nih menurut gue gak mesti benar menurut lo. Setelah itu relatif, tergantung siapa yang ngomong. Atau sebaliknya tadi, kebenaran yang benar menurut lo ya nggak bisa nggak benar menurut gue gitu.
manusia itu kalau dibiarkan mendefinisikan kebenarannya masing-masing ya repot teman-teman. Iya gak? Terus yang kedua, kebenaran yang terbuka. Artinya kebenaran yang siap diperdebatkan ulang. Dulu mungkin kita sepakat hal itu benar, tapi sekarang kita sepakat bahwa sekarang itu gak benar. Bisa bagi mereka, karena terbuka. Terus juga kebenaran yang plural. Tiba-tiba semuanya bisa benar. Yang bilang Tuhan itu satu benar, yang bilang dua itu benar, yang bilang tiga itu benar, seterusnya benar. Pusing kan? Nah, sekarang kalau udah tadi pertama relatif, kebenaran itu terbuka, kebenaran itu plural. Lalu apa artinya kebenaran? Apa artinya yang hak kalau semua yang batil tuh nggak ada? Semuanya hak. So, buat apa ada konsep hak gitu? Buat apa ada aturan cara main bola yang benar? Kalau yang golin pakai tangan itu boleh gitu, kan nggak masuk di akal kan? Dan dari semua penjelasan di atas tuh mereka tuh sebenarnya pengen ngomong gini, yang mereka pengen katakan adalah kebenaran itu nggak ada artinya lagi, nggak ada harganya lagi tuh kebenaran. Padahal kebenaran itu kan satu. Kalau teman-teman yang ngikutin Conan, di setiap openingnya dia kan bilang tuh Conan, kebenaran itu satu. Gue lupa lagi bahasa Jepangnya apa. Ya kan, kebenaran itu satu dan manusia tuh bisa tahu, kita tuh bisa tahu kebenaran tuh dari mana? Dari apa yang Allah sebut itu benar, maka itu benar. Al-haqqu min rabbik. Yang keempat teman-teman, memihak kepada minoritas dan tertindas. Ini kan aneh ya. Kan seharusnya memihak kepada yang benar. Karena ya apakah yang minoritas itu benar? Kan bisa jadi yang minoritas melakukan salah juga. Masa memihaknya kepada yang salah? Terus apakah yang tertindas itu benar? Karena bisa jadi salah kan. Makanya yang seharusnya kita pihak adalah pihak yang benar. Aneh emang. Yang kelima, meyakini kebebasan beragama. Dan dari penjelasan mereka teman-teman, meyakini kebebasan beragama ini adalah juga meyakini kebebasan untuk tidak beragama. Aneh kan? Orang yang beragama yang di dalam nama organisasinya mereka ada nama Islam, terus mereka bilang meyakini kebebasan untuk tidak beragama. Yang keenam teman-teman, memisahkan otoritas duniawi dan ukhrawi dan otoritas agama dan politik. Teman-teman, ini adalah definisi sekularisme. Memisahkan yang seharusnya tidak terpisah. Karena duniawi dan akhirat itu hanya kategori kan. Mereka itu saling terhubung. Kita berbuat sesuatu di dunia, pasti kan akan mendapatkan efeknya di akhirat. Benar gak? Kita makan halal, kita makan makanan yang haram, ya pasti akan ada efek ke akhirat karena kita terhubung gitu. Karena apakah yang kita lakuin di sini tuh nggak ada kaitannya dengan akhirat? Ada kan? Terus agama nggak boleh dibawa ke politik. Manusia itu mulia kata agama, dan di antara makhluk yang Allah istimewain itu namanya manusia. Dan ketika ngurusin manusia dan alat untuk mengurusi manusia itu namanya politik, mereka bilang nggak boleh pakai agama. Kan nggak nyambung, ya gak? Jangan bawa agama. Agama itu suci, politik itu kotor. Ya kalau tahu agama itu suci, politik kotor, ya bawalah agamanya. Karena agama itu suci, bisa mensucikan politik yang kotor. Kok aneh-aneh aja ya? Makanya kan kadang gini teman-teman, kita bisa gitu mengatakan hal yang sama, tapi definisi di kepala kita tuh berbeda teman-teman. Definisi toleransi di kepala kita dengan definisi toleransi di kepala mereka ya berbeda teman-teman. Karena apa? Karena kita tuh punya worldview teman-teman. Kita punya worldview, dan ini udah pernah gue bahas di episode HJK Elemental sebelumnya. So teman-teman,
Inilah 6 landasan jaringan Islam liberal. Seperti yang gue bilang, mungkin bahasanya terlihat intelek, tapi sungguhnya banyak racun di dalamnya.